Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Yu Hao merasakan hatinya segera menjadi dingin jika orang-orang biasa bisa menggunakan alat jiwa. Bahkan meskipun itu hanya laser berperingkat rendah, maka pasukan lebih dari 10.000 tentara yang dilengkapi dengan alat jiwa dapat diciptakan. Betapa mengerikannya hal seperti itu. Kakak senior, lalu bisakah kamu menjelaskan mengapa sekte Tang kita menurun? Orang biasa belum dapat menggunakan alat jiwa, namun senjata tersembunyi mekanik tidak membutuhkan kekuatan jiwa. Bibi yang berusaha terbang menghela nafas ketika mendengar kata-kata Yu Hao. Senjata jarak jauh terbaik milik tentara kami masih busur dan anak panah. Senjata tersembunyi kami memiliki kisaran efektivitas yang cukup rendah, sementara biaya produksinya sangat tinggi karena kualitas bahan yang kami gunakan. Dengan demikian, tentara secara alami tidak akan melengkapi dirinya dengan senjata kami. Di masa lalu, kami terutama menjual senjata tersembunyi ke sekte skala besar, namun sejak saat itu mereka telah beralih ke alat jiwa. Yu Hao tiba-tiba merasakan inspirasi kilat melintas di benaknya, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Yu Hao, kemarilah. Mari kita coba alat jiwa tipe terbang kita. Prosesnya seharusnya relatif lancar. Saya akan membantumu. He Chaito meraih lengan Yu Hao lalu melepaskan dua sinar cahaya putih dari alat jiwa tipe terbangnya di punggungnya yang mendorong keduanya ke udara. Perasaan kaki seseorang meninggalkan tanah agak mistis namun juga menakutkan. Ma Xiaotao sudah mulai membantu Xiao Xiao terbang meskipun dengan pekikan Xiao Xiao. Untuk menggunakan alat jiwa tipe terbang, seseorang pertama-tama harus mengumpulkan pikiran dan fokus, kemudian perlu menyalurkan kekuatan jiwa ke dalam formasi inti dari alat jiwa tipe terbang untuk menghasilkan kekuatan pendorong. Karena Yu Hao adalah seorang insinyur jiwa, mengendalikan alat jiwa seperti ini tidak menimbulkan tantangan baginya. Saat ini, yang perlu dia lakukan adalah belajar bagaimana mengendalikan keseimbangannya, namun dia tidak bisa benar-benar tenang. Dia saat ini terganggu oleh suara-suara takjub dari Koko Tianmeng dan permaisuri es dalam pikirannya. Manusia sebenarnya memiliki sesuatu seperti ini? Bukankah ini setara dengan mengenakan satu set sayap? Permaisuri es bertanya heran. Koko Tianmeng menjawab, alasan mengapa manusia yang memerintah benua ini terutama disebabkan oleh perbedaan dalam hal kreativitas. Ketika saya berada di hutan Stardo, saya melihat alat jiwa yang lebih kuat. Senjata-senjata itu benar-benar menakutkan, bahkan binatang jiwa 100.000 tahun tidak berani menghadapinya secara langsung. Permaisuri es berkata, kehidupan manusia benar-benar jauh lebih berwarna daripada kehidupan binatang jiwa. Saya telah hidup selama hampir 400.000 tahun, namun saya hanya memiliki es dan salju di ingatanku. Koko Tianmeng buru-buru menghiburnya. Namun ada yang berbeda sekarang, bukankah ini bukti kamu telah membuat keputusan yang tepat? Kita pasti akan melihat hal-hal yang lebih menarik saat kita menyaksikan Yu Hao kecil tumbuh. Sayangnya, kita tidak bisa begitu saja merusaknya. Jika kita bisa, saya akan mempertimbangkan membuatnya lebih kuat dengan cepat. Permaisuri es menghela nafas. Kurasa ini bagus. Hanya saja saya tidak yakin bagaimana nasib permaisuri salju. Situasinya tidak jauh berbeda dariku. Sebenarnya dia mungkin berada dalam posisi yang bahkan lebih berbahaya daripada aku. Aku takut dia tidak akan bisa melewati petaka berikutnya. Koko Tianmeng menjawab, mengapa kita tidak kembali dan membawanya juga? Jika kamu mencoba untuk mati, pergilah. Jangan bawa aku. Permaisuri es dengan sedih berkata, jangan katakan padaku bahwa kamu pikir kamu bisa membujuknya. Jika bukan karena kamu telah menjebakku dan mengancam keberadaanku, apakah kamu berpikir saya akan memilih rute pasif seperti ini yang tidak dapat saya kendalikan? Permaisuri salju dapat mengendalikan keinginannya bahkan lebih daripada yang aku bisa. Selain itu, dia adalah penguasa sejati dari utara ekstrim. Tidak mungkin untuk meminta kesediaannya dalam keadaan seperti ini, apalagi terikat dengan manusia. Koko Tianmeng tertawa nakal. Itu tidak sepenuhnya mustahil. Jika dia jatuh cinta kepadaku, dia mungkin mempertaruhkan segalanya untuk bersamaku. Apakah kamu tidak punya malu? Jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu. Ketika Raja Iblis Titan Salju mencoba mengajak permaisuri salju keluar, tahukah kamu apa yang terjadi?
Semua tulang di tubuhnya termasuk tengkoraknya dihancurkan olehnya. Butuh lebih dari 1000 tahun untuk memulihkan kekuatannya. Dan dia berbelas kasihan meninggalkan jejak hidupnya karena gumpalan garis keturunan es yang dimilikinya. Jika kamu ingin dihancurkan menjadi 1 galon jus oleh permaisuri salju, kamu sebaiknya pergi jauh-jauh dari tempat ini terlebih dahulu. Aku hanya bercanda. Satu-satunya orang yang aku cinta adalah kamu. Siapa yang peduli dengan permaisuri salju? Koko Tianmeng berkata dengan nada yang sangat tegas. Permaisuri es mendengus dingin. Permaisuri salju dapat mengalami metamorfosis dengan memanfaatkan keterampilan bawaannya, dan dia sudah berhasil menembus berbagai malapetaka. Jika saya tidak salah, dia seharusnya tidak jauh dari bencana ke-7 sekarang. Saya harap dia berhasil. Sementara mereka berbicara, Yu Hao sudah mulai mengendalikan alat jiwa tipe terbangnya. Deteksi spiritual memainkan peran yang luar biasa dalam hal ini. Dia mampu mendeteksi dengan jelas perubahan turbulensi di udara dan bereaksi secara akurat dengan mengubah sudut sayapnya. Hanya butuh beberapa saat pengujian untuk menguasai terbang dalam garis lurus. Bahkan Bebe, Susansi, dan Jiang Nanan dan yang lainnya gemetar ketakutan ketika mereka pertama kali mencoba alat jiwa tipe terbang. Terlepas dari pengalaman mereka masih membutuhkan sejumlah waktu untuk membiasakan diri dengan alat ini. Yu Hao membantu dengan deteksi spiritualnya. Para murid halaman luar berkumpul di belakangnya. Guru Wang Yan sekarang di atas mereka, sementara Penatua Xuan Lao menghilang entah kemana. Dengan Ma Xiaotao memimpin, ke-7 dari halaman dalam membuka jalan dan terbang lurus ke depan dengan kecepatan penuh. Di sisi lain, Yu Hao telah mengulurkan tangannya dan saat ini memegang Wang Dong. Dengan terbang seperti ini, mereka menderita pertanyaan dari yang lain, namun keduanya secara alami tidak akan berbicara tentang kekuatan Hao Dong. Dengan Hao Dong Power yang beredar di tubuh mereka, kecepatan mereka tidak kalah dengan Bebe, Susansi, Jiang Nanan, atau He Caito. Tidak seperti Xiao Xiao dengan tali diikat di pinggangnya, seperti layang-layang saat ditarik oleh Ma Xiaotao. Mereka bisa terbang sendiri. Yang lain kadang-kadang bisa samar-samar melihat cahaya keemasan sebentar muncul di tubuh Wang Dong. Setelah itu cahaya keemasan samar itu secara bertahap akan mengalir dari tubuhnya ke Yu Hao. Mereka terbang 500 mil dalam 2 jam, tapi ini batas mereka. Karena para murid halaman luar dengan tingkat budidaya yang relatif lebih rendah, namun Yu Hao dan Wang Dong benar-benar mampu bertahan tanpa bantuan pihak luar. Sangat mengejutkan para murid halaman dalam. Langit sudah mulai redup saat mereka mendarat untuk beristirahat. Ini tidak baik. Kita tidak akan berhasil tepat waktu. Orang tua ini akan menggendong kalian sebentar. Suara Penatua Xuan Lao terdengar, sosoknya yang santai muncul dari hutan di dekatnya. Namun sebelum kita berangkat, aku agak lapar. Kalian harus tahu apa yang harus kalian lakukan. Penatua Xuan Lao berjalan ke Yu Hao dengan senyum di wajahnya, lalu menepuk pundaknya dengan tatapan yang agak membesarkan hati. Kali ini mereka tidak membutuhkan Penatua Xuan Lao untuk membagi tugas mereka. Semua orang segera mengambil posisi mereka, sementara si juru masak Yu Hao harus menjadi pusat perhatian lagi sebelum dia bahkan memiliki kesempatan untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Selain Hao Dong Power, alasan besar bahwa ia dan Wang Dong bisa bertahan selama 2 jam adalah karena tulang lengan kiri cahaya emas. Jika bukan karena mereka dapat terus memulihkan kekuatan jiwa mereka sepanjang perjalanan, mereka pasti sudah kelelahan. Butuh 2 jam bagi mereka untuk menyelesaikan makan malam. Para murid halaman dalam sangat senang. Mereka memuji Yu Hao tanpa henti. Dengan hadirnya Yu Hao, bisa dibilang mereka seperti sedang berlibur. Semua orang mulai memulihkan kekuatan jiwa mereka. Langit sudah menjadi gelap pada saat semua orang telah pulih sepenuhnya. Untungnya bintang-bintang menerangi langit malam, sehingga penglihatan mereka tidak terhalang. Yu Hao adalah orang yang paling tidak terpengaruh oleh kegelapan. Dengan ketajaman visual yang diberikan oleh mata rohnya, tidak ada perbedaan antara malam hari ataupun siang hari baginya. Kencangkan ini ke pinggangmu. Guru Wang Yan memberi tali panjang ke Yu Hao. Yu Hao mengambil talinya dan mengikatnya sendiri. Dia sudah tahu bahwa tali seperti ini dimaksudkan untuk digunakan bersama alat jiwa tipe terbang. Yu Hao bukan satu-satunya orang yang menerima tali. Semua orang juga melakukannya, termasuk Guru Wang Yan. Setelah semua orang menerima tali, ujung-ujungnya diserahkan kepada Penatua Xuan Lao. Sobat kecil, kamu harus melakukan yang terbaik untuk sedikit melindungi diri. Begitu kita naik, semua orang harus mempertahankan posisi menghadap ke depan. Begitu saya memberi sinyal, aktifkan kekuatan jiwa kalian untuk mencegah terluka oleh turbulensi di sekitar kita. Difahami? Dimengerti.
Penatua Xuanlao akan bergerak. Pikiran Yu Hao bergetar. Tidak ada yang bisa melihat apa yang Penatua Xuanlao lakukan. Setelah semua orang berada dalam posisi menghadap ke depan, suara Penatua Xuanlao terdengar. Apakah semua orang sudah siap? 3, 2, 1. Ayo pergi. Dengan teriakan Penatua Xuanlao, semua pendorong pada sayap secara bersamaan meledak menjadi hidup dengan cahaya putih yang menyala-nyala. Segera setelah itu, Yu Hao merasakan ledakan kekuatan besar di pinggangnya. Karena ketegangan besar yang menimpanya, sayap-sayap di punggungnya otomatis segera mundur. Setelah itu dia tidak bisa melihat dengan jelas sekelilingnya lagi. Pada saat yang sama, peluit yang menusuk telinga mempengaruhi pendengarannya. Setelah hanya beberapa detik, dia merasa agak tidak tertahankan. Bahkan kekuatan jiwanya yang untuk melindungi tubuhnya sepertinya tidak cukup lagi. Wang Dong masih memegang kakinya dari bawah, tapi dia juga dalam kondisi yang tidak baik. Kekuatan Haodong mereka beredar dengan kecepatan tinggi melalui tubuh mereka. Sedangkan warna kemerahan keemasan yang berasal dari lengan kirinya berkedip tanpa henti karena melindungi tubuhnya sendiri. Yu Hao tidak berani lalai. Dia segera merilis kalajengking giok es. Lapisan berlian kristal menutupi permukaan tubuhnya. Ini adalah armor permaisuri es. Tekanan yang menyelimutinya segera berkurang saat dia mengaktifkan armor permaisuri es. Yu Hao juga mencoba melepaskan deteksi spiritualnya untuk memeriksa sekelilingnya, tetapi dengan cepat menemukan yang membuatnya heran. Bahkan dia tidak dapat melepaskan keterampilan jiwanya lebih dari 1 kaki darinya. Ini apa yang sedang terjadi? Kamu melesat terlalu cepat. Kekuatan spiritualmu terputus dan tersebar saat meninggalkan tubuhmu. Jadilah sedikit lebih patuh dan jangan mencoba melakukan hal lain. Manusia itu sangat kuat. Koko Tianmeng memberi Yu Hao peringatan. Permaisuri es menyahut, dia bahkan tidak akan bisa melawanku jika itu aku yang dulu. Koko Tianmeng segera mengubah nadanya dan berkata, itu karena Bingbingku luar biasa. Diam, teriak permaisuri es. Karena Yu Hao hanya menggunakan keterampilan jiwa pertahanan, pengurasan kekuatan jiwanya tidak terlalu besar. Setelah menggunakan armor permaisuri es untuk jangka waktu tertentu, Yu Hao beralih ke perisai jiwa kelas 2 yang memiliki kemampuan pertahanan yang cukup baik, cukup untuk melindungi tubuhnya dari angin yang bergejolak. Tingkat kecepatan tinggi yang ditempuh Penatua Xuanlao membuat Yu Hao hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melindungi dirinya sendiri dan tak melakukan hal lain. Bahkan untuk melihat bintang di atasnya tak bisa, hanya gelap gulita. Ini adalah kekuatan Penatua Xuanlao. Siapapun bisa tetap berada dalam keseimbangan di udara menggunakan alat jiwa tipe terbang. Penatua Xuanlao benar-benar dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan yang mengerikan, bahkan dengan banyak orang di belakangnya. Sebelumnya, mereka telah melakukan perjalanan sekitar 4 hingga 500 mil dalam rentang waktu 2 jam. Sekarang, jika mereka akan melakukan perjalanan selama 2 jam penuh, berapa jarak yang bisa mereka tempuh? Di perbatasan barat Kekaisaran Starlo, tepat sebelum matahari terbit di timur yang jauh dan hari baru akan dimulai. Cahaya putih memotong langit meninggalkan ekor bersinar. Sepertinya langit tiba-tiba terbelah menjadi 2. Cahaya putih ini tampak seperti meteor yang turun ke bumi, namun itu tampak melambat saat jatuh. Tiba-tiba tumbuh lebih besar dan cahaya putih berubah selusin figur yang muncul. Lebih separuh dari mereka dalam keadaan yang menyedihkan. Kalian semua memiliki beberapa keterampilan. Suara serak Penatua Xuanlao bergema. Semua yang saat ini muntah-muntah jelas adalah siswa yang dibawanya. Bahkan orang-orang seperti Ma Xiaotao dan Dai Yuheng dalam keadaan menyesal. Yu Hao, Wang Dong, dan yang lainnya di tim persiapan berpikir bahwa senior mereka sangat kuat. Namun, dibandingkan dengan Penatua Xuanlao, semua orang dari tim resmi tidak ada artinya. Penatua Xuanlao telah membawa 15 dari mereka ke sini sendirian. Dia mempertahankan kecepatan luar biasa itu selama lebih dari 4 jam, melintas lebih dari 1.500 mil, dan tidak ada perubahan di penampilannya. Ini mungkin ada hubungannya dengan alat jiwa tipe terbangnya, tetapi alasan utama adalah karena kekuatan jiwa Penatua Xuanlao yang tak terbatas. Tentu saja, alat jiwanya juga merupakan faktor terpenting. Bahkan, jika itu adalah Penatua Xuanlao, dia tidak akan bisa terbang sambil membawa lebih dari 10 orang begitu lama hanya dengan kekuatannya sendiri. Dari ini bisa dilihat betapa pentingnya alat jiwa bagi benua Doulo. Dari kecil, Penatua Xuanlao dengan malas memanggilnya. Wajah Dai Yuheng berkedut, tetapi dia masih melangkah maju dengan hormat. Penatua Xuanlao berkata, ketika saya turun itu menciptakan keributan besar. Tentara seharusnya sudah menemukan kita sekarang. Saat ini,
Kita hanya berjarak sekitar 25 km dari pasukan barat Kekaisaran Starlo. Mereka mungkin akan mengirim seseorang ke sini segera. Pergi dan urus mereka sementara aku akan tidur siang." Begitu dia selesai berbicara, sosoknya menghilang tanpa jejak. Seperti yang diharapkan, beberapa sosok turun dari langit menuju ke arah mereka. Dayu Heng mengangkat tangannya ke arah langit, lalu meninju udara. Segera setelah itu, bola cahaya putih muncul sekitar 3 meter di atas kepalanya, lalu perlahan-lahan menyebar ke atas dan berubah menjadi lingkaran putih. Sosok-sosok yang turun dari langit segera mengunci posisi mereka, dan total 30 orang yang mengenakan baju kulit hitam ketat mendarat di tanah. Ketika mereka mendarat, mereka dengan cepat mengelilingi kelompok Shrek. Pemimpin mereka, seorang lelaki tua dengan ekspresi dingin, melangkah maju. "Siapa kalian? Dan mengapa menggunakan alat jiwa tipe terbang untuk mendekati pasukan kita?" Setelah dia mengatakan ini, orang tua dan para prajurit melepaskan jiwa bela diri mereka. Kepala harimau putih terukir pada baju kulit mereka, memancarkan cahaya putih pucat di bawah cahaya cincin jiwa mereka. "Duh tua, kamu tidak mengenaliku?" Dayu Heng tersenyum saat dia melangkah maju. Orang tua itu langsung terkejut. Dia menyorotkan cahaya cincin jiwanya ke wajah Dayu Heng dan dengan cermat memeriksanya. Ketika dia mengkonfirmasi siapa itu, dia sedikit terkejut. "Hah, itu tuan muda. Apa yang kamu lakukan di sini? Dan siapa orang-orang ini?" "Mereka juga siswa Akademi Shrek," jawab Dayu Heng dengan senyum tipis. "Aku mengirim surat kepada ayah sebelumnya. Apakah dia ada di sini sekarang?" Orang tua di depan Dayu Heng adalah anggota Istana Adipati Harimau Putih yang dikenal sebagai Du Leixi. Dia menemani Adipati Harimau Putih di berbagai bidang yang berbeda dan telah memperoleh prestasi luar biasa. Selain kekuatan besarnya, ia juga memiliki gelar Viscount di Kekaisaran Starlo. Alasan dia menyebut Dayu Heng tuan muda daripada bangsawan muda adalah karena aturan ketat di keluarga Dai. Dia adalah salah satu dari 2 putra dari istri utama Adipati. Adapun putra-putra selir hanya Huo Yuhao. Namun pada titik ini, bahkan Adipati Harimau Putih sendiri pasti sudah melupakannya. Du Leixi mengangkat tangannya. Setelah itu semua prajurit menarik jiwa bela diri mereka. "Saya melihat komandan berada di kamp militer. Dia seharusnya sudah bangun untuk latihan paginya. Saya akan memimpin Anda dan teman-teman Anda kepadanya." Dayu Heng tersenyum pahit. "Lihat kami. Apakah kamu benar-benar berpikir kita bisa berpergian seperti ini? Mari kita istirahat sebentar. Kita akan melihat ayah begitu kita pulih." Du Leixi berkata, "Baik, saya akan mengirim seseorang untuk membuat laporan kepada Adipati." Meskipun isi perutnya saat ini berantakan ketika Yu Hao mendengar diskusi antara Dayu Heng dan Du Leixi, suasana hati Yu Hao berubah drastis. Wajah pucatnya menjadi merah. Dia tidak membayangkan akan dapat bertemu orang itu sementara akan berpartisipasi dalam turnamen Akademi Master Jiwa Elit Benua. Apakah dia benar-benar dapat melihatnya? Setengah dari hidupnya berasal dari pria ini, namun sejak hari ia dilahirkan, ia belum pernah melihat orang itu. Hanya fotonya yang Yu Hao tahu. Yu Hao ingat ibunya mengatakan dia bisa tinggal bersamanya dan melahirkan putranya adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupnya. Dia tidak akan menyesali tindakannya bahkan jika dia tidak pernah bisa melihatnya lagi. Apakah dia benar-benar orang yang hebat? Yu Hao mengepalkan tangannya begitu erat sehingga kukunya meninggalkan bekas yang dalam di telapak tangannya. "Apakah dia akan mengenalimu?" Wang Dong dengan lembut berbisik di telinga Yu Hao. Hanya dia yang mengetahui rahasia latar belakang Yu Hao, karena itu dia sedikit cemas sekarang. Dia mengkhawatirkan Yu Hao. Yu Hao menggelengkan kepalanya dengan ringan. Bagaimana bisa mengenalinya jika belum pernah melihatnya? Di dalam rumah Adipati, dia tidak lebih dari si kecil yang lebih rendah daripada pelayan rumahnya. Terlebih lagi, penampilannya telah melalui perubahan selama setahun terakhir. Wang Dong mengingatkan dengan suara rendah. "Menunggu 10 tahun untuk membalas dendam tidak terlalu lama bagi orang bijak, Yu Hao. Cobalah untuk sedikit tenang, aku tahu." Yu Hao mengangguk. Dia tahu bahwa dia harus tetap tenang, namun melakukannya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Setelah 2 jam istirahat, mereka sedikit pulih dari efek penerbangan mereka. Mereka telah memulihkan sebagian besar kekuatan jiwa dan kekuatan fisik mereka. Dayu Heng memberitahu semua orang tentang Du Leixi dan latar belakang guru jiwa lainnya. Mereka semua adalah prajurit yang secara pribadi dipilih oleh Adipati Harimau Putih, pengawal Harimau Putih. Mereka hanya mengikuti perintah Adipati Harimau Putih dan juga tinggal di Istana Adipati. Pengawal Harimau Putih memiliki total 500 anggota.
dan merupakan kartu truf terbesar Adipati Harimau Putih. Kemanapun Adipati pergi, mereka juga pergi. Ketika Yu Hao tinggal di dalam rumah Adipati, Yu Hao juga telah melihat pengawal Harimau Putih beberapa kali. Tetapi karena statusnya pada saat itu, mustahil baginya untuk mendekati mereka. Setelah mereka pulih, semua orang sekali lagi naik ke udara. Setelah disiksa oleh penatua Swanlo, mereka semua mulai menikmati perasaan terbang perlahan. Sebuah camp besar tentara yang dikuasai Adipati Harimau Putih muncul terlihat di hadapan mereka. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.